Bayangkan satu malam, malam yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Malam ketika semua orang sudah pulang dari pemakaman, tangisan keluarga mulai reda, langkah kaki terakhir yang mengantar kita perlahan menjauh. Lalu, semuanya menjadi sunyi. Di dalam tanah yang gelap itu, tidak ada lagi harta, tidak ada jabatan, tidak ada siapapun yang bisa menolong. Hanya kita, sendirian. Dan tiba-tiba, dua malaikat datang mendekat. Mereka tidak membawa cerita, tidak membawa kabar dunia. Mereka hanya membawa 3 pertanyaan. Pertanyaan yang terdengar sangat sederhana, namun anehnya, membuat banyak manusia yang semasa hidupnya merasa beriman, justru tidak mampu menjawabnya. Sekarang, coba bayangkan sejenak, jika suatu hari nanti, malam yang kita jalani hari ini ternyata adalah malam terakhir kita di dunia. Besok pagi, orang-orang mengantar kita ke pemakaman. Doa-doa dipanjatkan, air mata jatuh, lalu satu persatu mereka pulang. Dan kita tertinggal sendirian di dalam tanah. Gelap mulai terasa nyata, sunyi terasa menekan. Tidak ada lagi kesempatan memperbaiki kesalahan. Tidak ada lagi waktu untuk kembali menjalani hidup. Lalu, 2 malaikat datang mendekat. Tatapan mereka tegas, suara mereka tidak bisa dibohongi. Di saat itulah segalanya menjadi sangat nyata. Karena di alam kubur, yang berbicara bukan lagi lisan kita, tetapi kehidupan yang pernah kita jalani. Banyak orang takut ketika mendengar kata kematian. Namun sebenarnya, yang sering dilupakan manusia bukan hanya kematian itu sendiri, tetapi apa yang terjadi setelahnya. Karena perjalanan manusia tidak berhenti saat nafas terakhir terlepas dari tubuh. Justru, disitulah perjalanan yang sesungguhnya baru dimulai. Bayangkan satu momen yang pasti akan terjadi pada setiap manusia. Tubuh kita terbujur kaku. Orang-orang mengelilingi kita dengan wajah penuh kesedihan. Doa-doa dipanjatkan. Lalu perlahan, kita dibawa menuju tempat yang selama ini jarang kita pikirkan. Liang kubur, tanah digali, tubuh kita diturunkan perlahan. Wajah kita mungkin masih diselimuti kain putih. Untuk terakhir kalinya, kita mendengar suara orang-orang yang kita cintai. Suara tangis, suara doa, suara tanah yang mulai dijatuhkan. 1 genggam, 2 genggam, hingga akhirnya liang itu benar-benar tertutup. Dan setelah semuanya selesai, orang-orang yang tadi menangis perlahan berdiri. Mereka berjalan menjauh, langkah kaki mereka semakin pelan, semakin jauh, hingga akhirnya hilang. Disitulah sebuah kenyataan mulai terasa. Kita benar-benar sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada sahabat, tidak ada lagi yang bisa menemani. Hanya tanah, gelap, dan kesunyian yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Malam pertama di alam kubur dimulai. Dan di saat itulah, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan ketika masih hidup akan terjadi. Tiba-tiba, bumi yang sunyi itu terasa berbeda. Suasana yang sebelumnya hening mulai terasa menegangkan. Lalu datang 2 makhluk yang tidak pernah kita temui di dunia. Mereka bukan manusia. Mereka bukan pula makhluk yang bisa diajak bercanda. Mereka adalah malaikat yang diutus dengan satu tugas, malaikat Mungkar dan Nakir. Dalam banyak riwayat, digambarkan bahwa kehadiran mereka sangat mengguncang. Wajah mereka tegas, suara mereka kuat, dan tatapan mereka tidak bisa dibohongi. Tidak ada tempat bersembunyi, tidak ada alasan yang bisa dibuat-buat. Karena di alam kubur, yang berbicara bukan lagi kepandaian kita, bukan pula kepintaran kita merangkai kata. Yang berbicara adalah kebenaran hidup yang pernah kita jalani. Dan disitulah pertanyaan pertama akan dimulai. Pertanyaan yang tampak sederhana, namun bagi banyak manusia, ternyata sangat sulit untuk dijawab. Di dalam gelapnya liang kubur itu, suasana menjadi sangat berbeda. Tidak ada lagi suara dunia, tidak ada lagi hiruk-pikuk kehidupan. Hanya ada kita dan 2 malaikat yang berdiri di hadapan kita. Tatapan mereka tajam, suasana terasa menekan.
Lalu, salah satu dari mereka bertanya, sebuah pertanyaan yang sebenarnya sangat sederhana. Pertanyaan yang bahkan sering kita dengar sejak kecil. Namun, di alam kubur, pertanyaan itu terasa sangat berat. Malaikat itu berkata, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Pertanyaan itu terdengar jelas, tegas, tidak bisa dihindari. Di dunia, mungkin kita bisa menjawab dengan cepat. Kita tahu jawabannya. Kita pernah mempelajarinya. Kita pernah menghafalnya. Namun di alam kubur, jawaban tidak datang dari hafalan. Jawaban datang dari hati dan kehidupan yang pernah kita jalani. Orang yang benar-benar mengenal Allah selama hidupnya akan menjawab dengan tenang, tanpa ragu, tanpa takut. Ia berkata, "Tuhanku adalah Allah." Bukan hanya karena ia tahu jawabannya, tetapi karena sepanjang hidupnya, ia benar-benar hidup dengan keyakinan itu. Ia mengingat Allah dalam salatnya. Ia mengingat Allah dalam doanya. Ia mengingat Allah bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya. Namun tidak semua manusia berada dalam keadaan seperti itu. Sebagian manusia justru mengalami sesuatu yang sangat menakutkan. Ketika pertanyaan itu diajukan, hatinya tiba-tiba terasa kosong. Lidahnya keluh, pikirannya gelap. Ia mencoba menjawab, tetapi kata-kata itu tidak keluar. Karena selama hidupnya, ia hanya mengenal Allah di lisan, bukan di hati. Ia mengaku percaya, tetapi hidupnya sering jauh dari perintahnya. Ia tahu tentang Allah, tetapi jarang mengingatnya. Dan ketika saat itu benar-benar tiba, yang keluar dari mulutnya hanyalah kebingungan. Ia berkata dengan suara gemetar, Aku tidak tahu. Aku hanya mengikuti apa yang orang lain katakan." Bayangkan betapa menakutkannya momen itu. Sebuah pertanyaan yang selama hidup terasa sangat mudah, tiba-tiba menjadi sesuatu yang tidak bisa dijawab. Karena di alam kubur, tidak ada kepura-puraan, tidak ada topeng yang bisa dipakai. Yang terlihat hanyalah siapa diri kita sebenarnya. Dan pertanyaan pertama itu hanyalah awal. Karena setelah itu, akan datang pertanyaan kedua yang tidak kalah beratnya. Setelah pertanyaan pertama itu berlalu, suasana di dalam liang kubur masih terasa sangat menegangkan. Gelap masih menyelimuti. Kesunyian terasa semakin dalam. Dan dua malaikat itu masih berdiri di hadapan kita. Tidak ada waktu untuk menenangkan diri. Tidak ada kesempatan untuk berpikir panjang. Karena pertanyaan berikutnya segera datang. Dengan suara yang tegas, malaikat kembali bertanya, "Ma dinuka? Apa agamamu?" Di dunia, pertanyaan ini mungkin terasa sangat sederhana. Jika seseorang bertanya kepada kita hari ini, hampir semua orang akan menjawab dengan mudah, "Agamaku adalah Islam." Namun, di alam kubur, jawaban itu tidak datang dari sekadar pengakuan. Jawaban itu datang dari kehidupan yang benar-benar dijalani. Orang yang hidupnya berusaha menjalankan ajaran Islam, meskipun ia bukan manusia yang sempurna, akan merasakan ketenangan ketika pertanyaan ini diajukan. Ia mungkin pernah berbuat salah. Ia mungkin pernah jatuh dalam dosa. Namun hatinya selalu kembali kepada Allah. Ia berusaha menjaga salatnya. Ia berusaha menjauhi apa yang dilarang. Ia berusaha hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agamanya. Dan ketika malaikat bertanya, "Apa agamamu?" Ia menjawab dengan penuh keyakinan, "Agamaku adalah Islam." Namun bagi sebagian manusia, pertanyaan ini justru terasa sangat berat. Karena selama hidupnya, Islam hanya ada di identitas, bukan dalam kehidupan. Namanya memang nama Muslim. KTP-nya tertulis Islam. Namun, salat sering ditinggalkan. Perintah Allah sering dianggap sepele. Larangannya sering dilanggar tanpa rasa takut. Dunia terasa jauh lebih penting dibandingkan akhirat. Dan ketika pertanyaan itu datang di alam kubur, hatinya dipenuhi kebingungan. Ia tahu apa yang seharusnya ia katakan. Namun, lidahnya terasa berat. Kata-kata itu tidak keluar dengan mudah. Akhirnya, dengan suara yang penuh ketakutan ia berkata, Aku tidak tahu.
Aku hanya mengikuti apa yang dilakukan orang-orang. Betapa menyedihkannya keadaan itu. Sebuah agama yang selama hidup begitu dekat, tiba-tiba terasa sangat jauh ketika dibutuhkan. Karena di alam kubur, yang dinilai bukan hanya apa yang kita akui, tetapi bagaimana kita menjalani pengakuan itu dalam kehidupan. Dan setelah pertanyaan kedua itu selesai, malaikat masih belum pergi. Masih ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang bagi banyak manusia justru menjadi yang paling sulit untuk dijawab. Setelah dua pertanyaan itu diajukan, suasana di dalam liang kubur masih belum berubah. Gelap masih menyelimuti. Tanah yang mengelilingi tubuh terasa dingin dan sempit. Dua malaikat itu masih berada di hadapan kita. Tidak ada senyuman, tidak ada kata-kata yang menenangkan. Yang ada hanyalah sebuah suasana yang membuat hati bergetar. Lalu datanglah pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang bagi banyak manusia ternyata menjadi yang paling sulit untuk dijawab. Malaikat itu kembali bertanya dengan suara yang tegas. Ma taqulu fi hadza ar-rajul? Apa yang kamu katakan tentang lelaki ini? Yang dimaksud dengan lelaki itu adalah manusia yang paling mulia yang pernah hidup di dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa petunjuk bagi manusia. Nabi yang mengajarkan bagaimana cara hidup yang benar. Nabi yang menunjukkan jalan menuju keselamatan bagi orang yang benar-benar mengenal dan mencintai Rasulullah. Pertanyaan ini tidak akan terasa sulit. Ia akan menjawab dengan penuh keyakinan. Dia adalah Muhammad, utusan Allah. Namun, jawaban itu tidak muncul begitu saja. Jawaban itu lahir dari cinta dan keteladanan yang pernah dijalani selama hidup. Orang yang sering mendengar kisah Nabi, orang yang berusaha mengikuti sunnahnya, orang yang mencoba meneladani akhlaknya, akan merasa dekat dengan Rasulullah. Seolah-olah beliau bukan hanya sosok dalam cerita, tetapi bagian dari kehidupan. Namun, tidak semua manusia berada dalam keadaan seperti itu. Sebagian orang menjalani hidupnya tanpa benar-benar mengenal Rasulullah. Nama beliau memang sering disebut, namun ajarannya jarang dipelajari, sunnahnya jarang diperhatikan, akhlaknya jarang diteladani. Kehidupan terasa terlalu sibuk dengan urusan dunia, hingga akhirnya hubungan dengan Nabi menjadi sangat jauh. Dan ketika pertanyaan itu datang di alam kubur, kebingungan mulai terasa. Ia tahu bahwa lelaki yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Namun, hatinya terasa asing, lidahnya terasa berat untuk menjawab. Akhirnya, ia berkata dengan suara yang penuh keraguan, Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu tentangnya. Betapa menyedihkannya keadaan itu. Seseorang yang sepanjang hidupnya mengaku sebagai bagian dari umat Nabi. Namun ketika ditanya tentang beliau, ia tidak mampu memberikan jawaban yang jelas. Karena di alam kubur, yang dinilai bukan hanya pengakuan kita sebagai umat Nabi, tetapi seberapa jauh kita benar-benar mengikuti ajaran beliau. Dan setelah pertanyaan terakhir itu selesai, barulah manusia menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa 3 pertanyaan itu sebenarnya bukan sedang menunggu kita di alam kubur, melainkan sedang kita persiapkan jawabannya setiap hari selama hidup di dunia. Setelah 3 pertanyaan itu selesai diajukan, barulah sebuah kenyataan terasa sangat jelas, bahwa pertanyaan di alam kubur bukanlah sekadar ujian hafalan, bukan seperti ujian di sekolah yang bisa kita jawab hanya dengan mengingat pelajaran. Di alam kubur, jawaban tidak datang dari ingatan. Jawaban datang dari kehidupan yang pernah kita jalani. Itulah sebabnya mengapa banyak manusia yang ketika masih hidup merasa yakin dengan imannya. Namun, ketika menghadapi pertanyaan itu, justru tidak mampu menjawab. Karena selama hidupnya, iman hanya ada di kata-kata, bukan dalam tindakan. Seseorang mungkin sangat fasih berbicara tentang Allah, namun hatinya jarang benar-benar mengingatnya. Ia tahu bahwa salat adalah kewajiban, namun sering menundanya.
bahkan meninggalkannya. Ia tahu bahwa hidup ini sementara, namun hampir seluruh waktunya dihabiskan hanya untuk mengejar dunia. Hari demi hari berlalu begitu saja. Kesibukan terus datang silih berganti. Pekerjaan, urusan dunia, keinginan-keinginan yang tidak ada habisnya. Tanpa disadari, waktu kehidupan terus berjalan, sampai akhirnya kematian datang. Dan ketika manusia berada di alam kubur, tidak ada lagi yang bisa dibawa selain amal yang pernah dilakukan. Bukan rumah yang pernah dimiliki, bukan kendaraan yang pernah dibanggakan, bukan pula harta yang selama ini dikumpulkan dengan susah payah. Yang tersisa hanyalah sesuatu yang sering dianggap kecil ketika masih hidup. Salat yang dikerjakan dengan tulus, doa yang dipanjatkan dengan hati yang berharap, sedekah yang diberikan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Kebaikan-kebaikan kecil yang mungkin dulu terasa sepele, justru menjadi sesuatu yang sangat berharga. Karena semua itulah yang perlahan membentuk jawaban kita di alam kubur. Orang yang benar-benar mengenal Allah dalam hidupnya tidak akan bingung ketika ditanya siapa Tuhannya. Orang yang berusaha menjalani Islam dalam kesehariannya tidak akan ragu ketika ditanya tentang agamanya. Dan orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW akan dengan mudah menjawab siapa Rasul yang ia ikuti. Maka sebenarnya jawaban untuk 3 pertanyaan itu tidak sedang menunggu kita di alam kubur. Jawaban itu sedang kita bangun sekarang. Setiap salat yang kita jaga, setiap dosa yang kita tinggalkan, setiap kebaikan kecil yang kita lakukan dengan ikhlas, semua itu perlahan menjadi persiapan kita untuk malam pertama di alam kubur. Malam yang suatu hari pasti akan datang kepada setiap manusia. Pada akhirnya, setiap manusia akan sampai pada satu tempat yang sama, liang kubur yang sunyi. Tidak peduli seberapa lama kita hidup di dunia, tidak peduli seberapa banyak yang pernah kita miliki, semua akan menghadapi malam pertama yang sama dan 3 pertanyaan yang sama. Mungkin hari ini kita masih diberi waktu, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka, sebelum hari itu benar-benar datang, sebelum tanah menutup tubuh kita, marilah kita mulai mempersiapkan jawaban itu dengan iman yang lebih kuat dan kehidupan yang lebih dekat kepada Allah. Jika video ini membuat hati kita sedikit terdiam, mungkin itu bukan sekadar kebetulan. Mungkin ini adalah pengingat kecil dari Allah agar kita kembali merenungkan hidup yang sedang kita jalani hari ini. Karena cepat atau lambat, kita semua akan sampai pada satu malam yang sama, malam pertama di alam kubur. Jika pesan dalam video ini terasa menyentuh hati, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat yang kita sayangi. Siapa tahu, dari satu pengingat sederhana ini, ada hati yang kembali mengingat Allah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Allah menjaga kita, menguatkan iman kita, dan memberi kita akhir kehidupan yang husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.